Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pupuk anorganik ya teman-teman ya. Jadi pupuk anorganik teman-teman sudah pasti tahu ya. Nah, di sini kita akan sharing-sharing aja nih. Kita akan sharing ya mengenai tentang pupuk anorganik. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau komen di bawah, silakan teman-teman. Nanti akan saya balas ya. Nah, pupuk anorganik itu adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik ya dengan mengolah bahan kimia sehingga menghasilkan satu jenis unsur hara. Oke. Seperti unsur hara N, nitrogen P, fosfor K, kalium Mg, magnesium S, sulfur Ca, kalsium. Atau menghasilkan lebih dari satu jenis unsur hara ya, menghasilkan dua atau tiga unsur hara seperti NP, PK, NK atau yang majemuk seperti NKP. Penggunaan unsur hara pupuk organik ya anorganik pada tanaman budidaya memiliki kelebihan ya teman-teman ya. Yang pertama, di sini di materi ini ya, yang pertama itu ada pemberian dapat diukur dengan tepat karena pupuk anorganik umumnya memiliki takaran sesuai dengan tanaman kebutuhan. Nah, jadi kan kelihatan nih ya di bungkusnya ya. Misalkan di bungkusnya terus kelihatan N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Nah, misalkan ya saya ngambil pupuk NPK Mutiara ya, ambil apa namanya contoh ya. NPK Mutiara yang 15 15 15. Nah, itu kan kelihatan tuh. Nah, 15 15 15 ya. Berapa kebutuhannya yang 15 15 15 tersebut ya. Nah, nanti itu kelihatan. Nah, kalau misalkan yang pupuk organik itu kan nggak kelihatan dalam 1 kilo dia dapat berapa. Tapi kalau misalkan dalam 15 15 15 ternyata dibutuhin 10 gram kan bisa dihitung teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan tanaman terhadap unsur hara dengan perbandingan yang tepatnya sama itu tadi ya. Terus mudah juga ditemukan di toko pertanian ya, karena banyak jumlahnya ya. Terus pupuk anorganik juga mudah diangkut ya karena ukurannya lebih kecil ya daripada pupuk organik ya. Kita harus membawa yang pupuk organik itu kan yang gede-gede tuh yang pakai karungan gitu nah ya. Nah, sehingga biaya angkut pupuk anorganik dia lebih murah dibandingkan pupuk organik. Nah, oke, yang pertama ini ya pupuk anorganik yang tunggal. Nah, pupuk anorganik tunggal itu tadi ya pupuk yang dibuat pabrik menghasilkan satu jenis unsur hara aja yang berisi N, P atau K ya. Nah, kita di sini kita membahas ada pupuk nitrogen ya. Pupuk nitrogen itu pupuk yang diproduksi oleh pabrik ya, yang jenisnya tetapi petani lebih memilih urea daripada ZA sehingga pabrik hanya memproduksi urea. Nah, apa sih ya jika kita memberikan pupuk nitrogen berlebih ya, tanaman menjadi mudah rebah karena ruasnya bagian bawah ya lebih lemah. Jadi bagaimana nih maksudnya tanaman mudah rebah ya? Ya pasti daun ya, si tanaman tersebut akan memproduksi batang daun terusnya. Nah, sedangkan perakaran itu yang lebih fokus ke P dan K, fosfor dan kalium pembentukan akar ya. Itu lebih fokus ke fosfor dan kalium, makanya tanaman jadi mudah rebah nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, daya tahan tanaman terhadap penyakit menurun karena kondisi tanaman sangat lemah. Nah, sedangkan tumbuhnya sangat subur. Nah, buah terlambat merangsang tanaman ya. Jadi ya dia nitrogen hanya bisa memberikan cabang, ranting dan daun. Nah, kualitas panen juga kurang baik.
Jadi yang ketiga sama keempat itu ya, karena nitrogen itu memiliki fungsi selalu membentuk daun ya, nah sehingga tanaman ya akan selalu membentuk daun terus. Nah, jadi buah bunga akan terlambat muncul ya teman-teman ya. Jadi contoh nih beberapa pupuk nitrogen yang diproduksi sama pabrik. Nah, ini ZA ya atau Zwawel Zur amoniak. Nah, diproduksi pabrik mencampurkan gas amoniak dan belerang ya dengan kandungan N sebanyak 20,5 hingga 21%. Nah, itu ya kandungan ZA-nya. Nah, manfaat ZA-nya itu apa nih teman-teman? Manfaat ZA ya membantu ya dalam pembentukan zat hijau daun sehingga daun lebih hijau, mudah penanganan dan ekonomis. Digunakan sebagai pupuk dasar susulan. Senyawa kimia sehingga tahan disimpan dalam waktu lama, memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi hasil panen. Nah, memperbaiki rasa dan warna hasil panen, tidak menyerap banyak air, dapat dicampur dengan pupuk lain serta aman digunakan untuk semua jenis tanaman. Nah, kekurangan ZA nih teman-teman ya. Meskipun dia memiliki kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Yang pertama, penggunaan yang berlebih akan mengakibatkan tanah menjadi wasam ya. Karena apa? Karena ada kandungan belerang yang ada di dalam situ, teman-teman ya. Makanya harus dihitung betul-betul nih. Nah, beda kalau misalkan pupuk Korea, dia karena tidak ada belerang, jadi ya agak sedikit aman, teman-teman ya. Dapat mengancam mikroorganisme yang berada di dalam tanah karena tadi ya, kalau misalkan dia eh, kelebihan dari ZA ya. Nah, penggunaan yang berlebih akan mengakibatkan tanaman mudah terserang hama maupun penyakit. Nah, ini urea ya. Urea ya. Jadi urea itu ada kandungan N-nya. Tadi kalau ZA itu 20,5 sampai 21%. Nah, kalau urea dia 46%, teman-teman ya. Nah, urea itu ada urea pril ya. Urea pril ya. Oke. Jadi sama nih ya urea pril ya. Jadi kita bisa lihat nih urea pril ya. Urea pril merupakan jenis urea yang paling banyak dipasarkan. Butirannya kecil hingga halus dan dapat berwarna putih. Keuntungannya penggunaan urea pril adalah urea pril sudah dikenal sama petani. Nanti kita lihat gambarnya. Urea pril diperoleh di berbagai tempat seperti ya pengecer pupuk dan yang lain-lain. Harganya cukup murah. Urea pril juga ditemukan di berbagai kemasan sesuai dengan kebutuhan. Nah, penggunaannya mudah. Nah, tinggal langsung disebar. Nah, kemudian kandungan hara nitrogen cukup sekitar 46%. Nah, sedangkan kelemahan urea pril ya, karena sifatnya higroskopis ini maka dia mudah basah, mudah hancur. Nah, kalau misalkan kena air ya, dia akan mudah hancur, teman-temannya akan mudah larut. Nah, bila sudah berubah menjadi basah, kandungan nitrogennya sudah terlepas, maka pupuk bisa dikatakan rusak. Urea pril mudah menguap ya, larut, cuci. Jadi hanya 30% yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Urea non-pril nih. Urea non-pril terdiri dari beberapa jenis, diantaranya urea ball fertilizer, urea super granular, urea briquette, sama urea tablet. Jadi ini yang yang petani jarang digunakannya, urea ball fertilizer, urea USG, urea super granulate ya, sama urea tablet ya. Nanti bisa kita lihat teman-teman di sini, teman-temannya urea tablet ya. Nah, ini urea April sama kayak gini, ini urea tablet ya teman-teman ya. Ini pupuk ZA, nanti banyak di internet ya pupuk. Ini pupuk urea, ini pupuk ZA. Nah, oke, yang ke pupuk nitrogen yang lainnya.
pupuk nitrogen yang lainnya selain ZA dan urea, jadi banyak nih pupuk nitrogen, tetapi ini jarang ya. Yang pertama ada Chilis Pepper. Nah, ini bukan cabai ya. Jadi Chilis Pepper itu pupuk yang ditemukan di daerah padang pasir dari Chili Utara sampai ke Amerika Selatan. Nah, kandungan N-nya ya, itu yang ada di luar negeri ya. Itu pupuknya 16% dan boronnya ada 0,04%. Nah, ini ada ASN, amonium sulfat nitrat. Nah, dengan kandungan N 26%. Nah, kemudian ada amonium nitrat. Nah, ini banyak nih. Ya, dengan kandungan N 35% dan mudah diserap tanaman, mudah menarik air ya, tetapi mudah terbakar jika tercampur. Nah, amonium klorida ya, dengan kandungan N 24% dan yang kelima ada kalsium amonium nitrat. Nah, jadi kalsium amonium nitrat KNO3 biasanya dikenalnya ya. Itu merupakan pupuk nitrogen dengan kadar 20,5%. Oke. Kemudian fosfor nih teman-teman ya. Fosfor ya. Fosfor oke ya teman-teman ya. Jadi fosfor itu diperlukan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada unsur nitrogen. Nah, fosfor itu diserap oleh tanaman dalam bentuk apirit kalsium fosfat atau Fe4PO dan APL4PO. Nah, pupuk ini biasanya berwarna abu kecoklatan muda ya. Nah, fosfor itu yang dia kerjanya, sistem kerjanya lambat atau slow release teman-teman ya. Makanya harus diberikan di awal musim tanam teman-teman ya. Entah 1 minggu, entah sebelum sebelum tanam ya. Itu makanya diberikannya harus di awal ya. Untuk penggunaan pupuk fosfor. Nah, fosfor seperti halnya nitrogen, fosfor memiliki 3 golongan. Nah, yang pertama fosfor terlarut air ya. Fosfor cukup super fosfat double ya. Fosfat dan fosfor terlarut air ini tanah yang mudah menjadi bentuk air yang tidak larut ya dalam air. Tetapi beberapa jenis tanah tersedia dalam jumlah yang besar. Nah,
Bahaya kehilangan karena proses pencucian sangatlah kecil kemungkinan terjadi terlarut dalam air. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, fosfor yang terlarut dari asam sitrat. Nah ini yang agak jarang nih asam sitratnya. Fosfor yang mengandung larutan dalam asam sitratnya di kalsium fosfatnya yang terdapat di dalam beberapa jenis fosfat alam ya. Nah, ini yang ketiga adalah fosfat alam. Oke, fosfat alam itu adalah fosfor yang tidak larut di kedua tersebut ya. Nah, jadi dia ada golongan tersendiri nih biasanya ya. Fosfat dalam golongan ini merupakan bahan mentah untuk pembuatan superfosfat yang terlarut dalam kecuali kerak baja. Nah, kelebihan dan kekurangan pupuk fosfor nih teman-teman ya. Pupuk fosfor bagi tanaman berperan dalam proses respirasi dan fotosintesis, penyusunan asam nukleat, pembentukan bibit tanaman, penghasil buah, perangsang perkembangan akar, sehingga dapat akan lebih tahan terhadap tanah terhadap kekeringan, mempercepat masa panen, sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan waktu panen. Nah, kekurangan fosfor ya dimulai dari daun tua menjadi keunguan, tepi daun coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap, hangus, ya kerdil, fase pertumbuhan lambat. Nah, kelebihan penggunaan pupuk fosfor pada tanaman menyebabkan unsur hara tersebut mikro, Fe, tembaga, seng akan terganggu. Nah, namun gejalanya tidak terlihat. Berapa contoh pupuk fosfor? Nah, itu ada TSP. Nah, biasanya banyak nih TSP atau triple super fosfat. Nah, biasanya ini pupuk ini mengganti pupuk yang dulu nih pupuk DS. Nah, double fosfatnya. Nah, oke. Nah, TSP itu banyak makanya didatangkan dari Amerika. Nah, kandungannya 46 sampai 48% teman-temannya. Nah, kemudian nah ini yang banyak nih. Yaitu ya SP36. Nah, SP36 itu kandungan P2O5-nya itu hanya 36%. Nah, sifatnya tidak berbeda dengan yang lain. Nah, pupuk fosfat lain ya, seperti double super fosfat ya, super fosfat tunggal, fosfat Cirebon ya. Nanti bisa teman kita lihat ya sini ya. Double fosfat merupakan bahan utama pembuat super fosfat. Nah, jadi P2O5-nya 36 sampai 38%. Nah, banyaknya dari Belanda nih teman-teman. Nah, super fosfat tunggal itu P2O5-nya itu 14 sampai 20% teman-teman ya. Nah, karena memiliki dibuat dari fosfat alam dan asam belerang nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan berlebih kayak ZA tadi ya, itu akan menyebabkan tanah menjadi masam. Nah, fosfat Cirebon, fosfat yang karena asal batuan dari fosfat alam pegunungan Kromong Cirebon. Nah, ini juga udah jarang nih teman-teman ya. Kemudian agropos ya, fosfat yang sebagai bahan dari Amerika Utara. Nah, FMP atau fuchsia magnesium fosfat. Nah, ini pupuk dari buatan Jepang ya. Ini lumayan banyak ya. Nah, dengan kandungan P2O5-nya 19 sampai 21%. Nah, ada jangan lupa MgO-nya itu 15 sampai 18%. Nah, kalium metafosfat kandungan kadar P2O5-nya itu sangat tinggi ya, 65%. Nah, serbuk Thomas itu kandungan P2O5-nya itu sekitar 14 sampai dengan 20%. Nah, ini ya contohnya ini TSP, ini 36, ini FMP, ini fosfodikalium fosfat. Nah, ya. Dan yang ketiga itu ada pupuk kalium ya. Pupuk kalium merupakan unsur hara terpenting ketiga selain N dan P. Nah, petani sering menyebut bahwa kalium adalah unsur hara yang mutu karena berpengaruh pada ukuran, rasa, bentuk, warna, dan daya simpan hasil pertanian. Jadi lebih fokus ke buah ya teman-teman ya, hasil ke pertanian. Nah, kalium berfungsi merangsang perakaran ya kan. Selain itu juga digunakan membantu dalam penyerapan air dan unsur hara, menguatkan batang, meningkatkan kualitas buah, serta membantu dalam pembentukan karbohidrat dan protein pada tanaman. Nah, unsur hara kalium ya mudah didapatkan pada
pupuk buatan seperti KCl atau kalium klorida, K2SO4 atau kalium sulfat, NO3 atau kalium nitrat. Nah, bentuknya pupuk K itu granul ya. Nah, sangat mudah. Jadi larut di dalam air, teman-teman. Kalium yang mudahnya larut dalam air, jadi memberikannya itu sama seperti dengan pupuk nitrogen, teman-teman ya. Kalau misalkan pada tanaman serealia itu pemberiannya 3 kali. Serealia itu tanaman biji-bijian ya, ya jagung, padi gitu ya. Nah, di mana sepertiga bagian itu diberikan pada saat tanam, kemudian pada saat primordia, sedangkan K itu ya diberikan pada saat vegetatif dan generatif sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi beda-beda ya waktunya ya, dilihat ya. Nah, kelebihan dan kekurangan kalium pada tanaman. Jadi kelebihan dan kekurangan kalium pada tanaman memang agak sulit untuk dikenali ya, karena apa, gejalanya jarang muncul ketika tanaman masih muda. Nah, kekurangan kalium ini akan memicu terjadi penguningan daun serta bagian pinggirnya menguning. Daun biasanya bersamaan dengan jaringan di antara tulang, kemudian ya terjadi nekrotik pada jaringan yang telah menguning. Kelebihan kalium ya, terhambatnya pertumbuhan karena proses ikatan N dan akibatnya sulit penyerapan nitrogen. Nah, menyebabkan daun menjadi kaku dan mudah pecah, buah menjadi retak-retak. Beberapa contoh kalium, ada kalium sulfat ya, atau biasa disebut ZK. Nah, pupuk ini tergolong lama, butirannya agak kecil nih. Nah, kemudian kalium klorida atau KCl ini banyak ya. Nah, pupuk ini disebut KCl. Terdapat ada 2 jenis, yaitu KCl yang 80 atau K2O3 dan KCl 90 mengandung 55 sampai 58. Nah, persen. Nah, penggunaan pupuk KCl ya pada tanaman ini lebih sedikit dibandingkan ZK. Hal ini disebabkan KCl mengandung klorida yang dapat berpengaruh negatif terhadap tanaman. Nah ini paten kali ya. Nah, paten kali ini juga ada, ini produk Indonesia juga ya. Jadi pupuk ini mengandung K2O 21 hingga 30% dan MgO 6 sampai 19,5%. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang keempat ini ada yang pupuk magnesium nih, teman-teman ya. Pupuk magnesium ya, salah satu pupuk yang dipilih oleh petani karena ya kan, karena apa? Karena kandungan pupuk mikro ini dibutuhkan ya sulfurnya ya. Jadi dia tidak terlalu banyak kayak misalkan kita makan ya. Nah, kita juga membutuhkan serapan tambahan ya, teman-teman. Pupuk magnesium memiliki manfaat secara optimal apabila digunakan pada tanaman yang tepat dan dengan dosis yang tepat. Nah, contoh pupuk manfaat dari pupuk magnesium nih, teman-teman ya. Yaitu yang pertama membantu fotosintesis dan respirasi. Yang kedua adalah meningkatkan imunitas tanaman terhadap hama penyakit. Yang keempat membantu pembentukan aroma pada tanaman. Yang kelima, kemudian yang keempat pembentukan nutrisi tanaman. Oke. Yang pertama ya, membantu fotosintesis dan respirasi. Kegunaan pupuk magnesium sulfat dapat membantu proses fotosintesis dan juga respirasi. Hal ini karena pupuk magnesium sulfat membantu dalam pembentukan klorida yang penting dalam fotosintesis. Kemudian pupuk ini juga mengandung permeabilitas tanaman sehingga membantu proses respirasi. Nah, meningkatkan imunitas. Jadi kegunaan pupuk magnesium ini dapat meningkatkan daya tahan ya, imunitas terhadap hama dan penyakit. Nah, oke, ini ya. Kemudian yang kelima, ini adalah meningkatkan produktivitas dari tanaman. Nah, kegunaan pupuk magnesium sulit ya, untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman.
Oke ya, kalau misalkan ada kekurangan magnesium ya, kurangnya aroma alami pada tanaman. Daun mengecil, rapuh, dan menggulung. Nah, daun menguning, muncul garis-garis kuning. Adanya lendir pada daun muda. Nah, dosis aplikasi dan pemakaian magnesium. Nah, ini jenis-jenis pupuk magnesium nih. Ada magnesium sulfat, ada dolomit ya teman-teman ya. Ini dolomit juga pupuk magnesium. Nah, ini contoh aja ya, kapodolomit ya. Jenis kaponium, magnesium sulfat sama pupuk dolomit. Nah, pupuk anorganik atau majemuk ya. Pupuk majemuk merupakan pupuk campuran. Nah, ini ya. Lebih dari 2 atau lebih dari unsurnya. Nah, pupuk ini ya dibuat dengan cara mencampurkan pupuk-pupuk tunggal nih ya. Misalkan nitrogen dengan fosfor menjadi NP dan yang lainnya atau menjadi NPK. Nah, pupuk majemuk ini lebih singkatnya dikenal NPK, NP, PK, dan NK. NPK ya. Contohnya ya pupuk NP. Pupuk NP itu pupuk yang mengandung 2 jenis unsur yaitu nitrogen sama fosfor. Nah, kalau diberikan ke tanah, pupuk ini akan memberikan unsur hara P dan N dan sekaligus. Nah, kemudian ada DAP ya, diaminium fosfat. Nah, pupuk ini terutama mengandung N ya dan N18 dan P2O5-nya 46%. Kemudian ada pupuk AMOS nih ya, pupuk AMOS. Nah, kemudian ini ada pupuk super super sigfos ya, kemudian ada liukanos. Nah, ini untuk pupuk yang NP. Nah, untuk yang NK, pupuk untuk yang PK itu adalah pupuk gabungan dari fosfat dan kalium. Nah, pupuk NK ini jarang digunakan oleh petani, ya kan? Nah, pupuk PK ini ada 2 macam, ada yang PK 0640, ada yang PK 05432. PK 06040 disebut juga kalium meta fosfat. Nah, untuk PK 05234 disebut juga mono kalium fosfat. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini pupuk majemuk N ya. Dia DAP ya, terus kemudian amonium nitrat. Nah, ini NK, ini PK-nya. Ini teman-teman ya. Nah, ini kemudian pupuk majemuk ya, NPK. Nah, ini pupuk NPK ini pupuk majemuk yang kandungannya lebih dari 2 unsur. Nah, jadi ada NPK sekaligus. Yang pertama itu ada NPK Pak Tani 16 berarti kan kandungan N-nya itu 16% semua nih teman-teman ya. Nah, pupuk NPK Kebomas ya 16 ya. Nah, pupuk NPK Mutiara 16 pupuk NPK Ria 16 pupuk NPK Zamrud 16 ya. Pupuk NPK Mahkota 16 ya. Pupuk NPK Pelangi 16 pupuk NPK Ponska 15. Nah, pupuk NPK BASF 15 pupuk NPK Poska Plus 15 pupuk NPK Pria Plus 15 pupuk NPK Palmo ya. Ini biasanya pupuk ini digunakan untuk tanaman ya kelapa sawit nih ya. Nah, pupuk NPK Mahkota 12 plus TE. Nah, jadi ini gambarnya ya, ini NPK, ini NPK Patani, ini NPK Kebomas, ini NPK Mutiara, ini NPK Ria, ini NPK Jamrud, ini NPK Mahkota ya. Ini NPK Pelangi, ini NPK Ponska, ini NPK Nitro Ponska yang 15. Nah, ini NPK Ponska Plus, ini NPK Palmo ya. Dan ini NPK Mutiara ya yang Mahkota Plus. Nah, oke. Sekian ya dan terima kasih. Dan jika ada yang mau komentar silakan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.